Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Nurhaliza. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan activity report penjualan produk Skintific Cover Up Perfect Cushion melalui sistem TikTok Shop Affiliate. Dalam presentasi ini, saya akan membahas produk yang dijual, strategi promosi, target konsumen, kompetitor, hasil penjualan, kendala, dan evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama, kita ada Products Overview. Produk yang saya jual adalah Skintific Cover Up Perfect Cushion Pink. Produk ini merupakan cushion yang digunakan sebagai base makeup untuk membantu meratakan warna kulit dan menutupi beberapa masalah pada wajah, seperti noda hitam, bekas jerawat, kemerahan, dan ketidaksempurnaan lainnya. Produk ini memiliki keunggulan yaitu full coverage, terasa ringan, dapat bertahan hingga 12 jam, mengandung skincare ingredients, dan memberikan hasil makeup yang jauh lebih glowing dan flawless. Saya memilih produk ini karena cushion cukup praktis digunakan untuk aktivitas sehari-hari dan juga sesuai dengan target konsumen yang menyukai makeup. Kemudian, dalam kegiatan ini saya menggunakan model bisnis TikTok Shop Affiliate. Jadi, produk ini dipromosikan melalui konten TikTok, kemudian audiens akan diharapkan untuk membeli melalui keranjang kuning. Baik, pembahasan kedua adalah promotion strategi. Untuk strategi promosi, media utama yang saya gunakan adalah TikTok. Strategi pertama adalah product overview. Konten dibuat dengan menunjukkan struktur, shade, coverage, dan hasil penggunaan cushion. Kedua, saya menggunakan konsep before after, yaitu menunjukkan kondisi wajah sebelum dan setelah menggunakan produk. Tujuannya supaya audiens bisa melihat hasilnya secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah tutorial makeup. Produk dimasukkan ke dalam tutorial makeup sehari-hari yang lebih dekat dengan kehidupan mahasiswa atau khususnya anak muda. Kemudian adanya konsep Get Ready With Me, misalkan konten untuk bersiap kuliah ataupun hangout. Setelah itu, saya juga mengikuti tren TikTok seperti menggunakan audio viral, format konten yang sedang populer, dan juga hashtag. Untuk menjualnya sendiri, saya menggunakan soft selling dan hard selling. Soft selling lebih fokus memberikan informasi dan pengalaman penggunaan produk terlebih dahulu, sedangkan hard selling langsung mengarahkan audiens untuk membeli melalui CTA seperti klik keranjang kuning dan checkout sekarang juga. Menurut saya, strategi ini cukup efektif karena konten tidak hanya terasa seperti iklan, tetapi juga memberikan informasi kepada audiens. Kemudian kita masuk ke customer profile. Target utama produk ini adalah perempuan Gen Z berusia 17 sampai dengan 30 tahun, terutama mahasiswa, fresh graduate, dan karyawan muda. Alasan saya memilih target ini adalah karena mereka cukup aktif menggunakan TikTok dan e-commerce, serta memiliki ketertarikan terhadap makeup, skincare, and product beauty yang sedang viral. Selain itu, mereka juga bisa mencari review terlebih dahulu sebelum membeli produk. Untuk kebutuhan penggunaannya, cushion ini ditunjukkan untuk konsumen yang membutuhkan makeup praktis untuk kuliah, bekerja, hangout, maupun aktivitas sehari-hari. Jadi, target utama saya adalah mahasiswi dan perempuan Gen Z yang aktif di media sosial dan tertarik dengan produk kecantikan. Kemudian, kompetitor analisis. Dalam kategori cushion, Skintific memiliki beberapa kompetitor, seperti yang pertama adalah Wardah Color Fit Cushion, yang kuat dari sisi harga dan juga brand lokal. Kemudian ada Makeover Power Style Cushion, yang memiliki image sebagai produk makeup yang cukup profesional. Kemudian kompetitor lainnya adalah Maybelline Fit Me Cushion, yang memiliki brand awareness yang cukup kuat sebagai brand internasional. Dari perbandingan tersebut, salah satu keunggulan Skintific adalah kedekatannya dengan tren media sosial khususnya TikTok. Hal ini menjadi peluang karena target konsumen Skintific merupakan Gen Z yang cukup aktif mengikuti tren beauty di media sosial. Jadi, persaingan tidak hanya dilakukan melalui kualitas produk, tapi juga melalui cara produk tersebut dikomunikasikan kepada konsumen. Kemudian, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu Sales Report. Selanjutnya adalah hasil penjualan. Target awal yang ditentukan adalah 30 produk per bulannya.
Dari kegiatan yang dilakukan, terdapat 28 produk yang berhasil terjual. Jadi, hasil penjualan memang belum mencapai target, tapi sudah cukup mendekati target awal. Untuk perhitungannya, rata-rata komisi affiliate yang digunakan adalah 10.000 per produknya. Jadi, 28 produk dikali 10.000 berjumlah 280.000. Jadi, estimasi komisi yang diperoleh adalah sebesar Rp280.000. Sementara modal awal yang digunakan adalah Rp470.000. Karena sistemnya affiliate, Rp280.000 tersebut merupakan estimasi komisi affiliate dan bukan keuntungan bersih dari penjualan kembali produk. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan promosi sudah menghasilkan penjualan, walaupun masih perlu ditingkatkan agar lebih mencapai target. Kemudian, kita masuk ke penyebab produk cukup laku. Ada beberapa faktor yang membuat produk cukup laku. Pertama, Skintific sudah cukup dikenal oleh beauty enthusiast. Kedua, Cushion merupakan produk yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan makeup sehari-hari. Yang ketiga, penggunaan TikTok membantu meningkatkan awareness karena target konsumen memang aktif di platform tersebut. Yang keempat, content review dan before after membuat konsumen bisa melihat produk secara lebih nyata. Dan yang terakhir adalah CTA keranjang kuning yang mempermudah audiens untuk langsung menuju halaman pembelian. Jadi, kombinasi antara produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan strategi konten menjadi faktor yang mendukung penjualan. Kita masuk pada pembahasan analisis hasil penjualan. Dari hasil penjualan tersebut, strategi promosi dapat dikatakan cukup efektif, walaupun belum mencapai target 30 produk per bulannya. Konten yang mengikuti tren TikTok membantu menarik perhatian audiens. Review juga memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen sebelum membeli produk. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah konsistensi upload konten. Kedua, membuat hook yang lebih menarik di awal video. Dan yang ketiga, lebih rutin mengikuti tren TikTok. Dan yang terakhir adalah membuat variasi konten yang lebih banyak dan beragam, sehingga audiens tidak merasa melihat konten yang secara terus-menerus secara berulang. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu kendala penjualan. Dalam kegiatan penjualan ini juga terdapat beberapa kendala. Kendala yang pertama adalah tidak semua video mendapatkan views yang tinggi. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap jumlah orang yang akan melihat produk. Kedua, persaingan Cushion yang cukup banyak. Konsumen memiliki banyak pilihan dari berbagai brand. Kemudian yang ketiga adalah product completion membutuhkan pertimbangan lebih dari konsumen, terutama mengenai shade, coverage, dan juga hasil akhir dari produk tersebut. Dan karena itu, kedepannya konten perlu dibuat lebih informatif agar konsumen lebih yakin sebelum melakukan pembelian produk. Kemudian kita masuk pada pembahasan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kegiatan penjualan Skintific Cover Out Perfect Cushion Pink melalui TikTok affiliate berjalan cukup baik. Strategi seperti product review, before after, tutorial makeup, get ready with me, dan juga mengikuti tren TikTok serta CTA dengan keranjang kuning mampu menarik perhatian target market terutama para Gen Z. Dari target 30 produk, sebanyak 28 produk berhasil terjual dengan estimasi komisi sebesar Rp280.000. Walau belum mencapai target, hasil ini menunjukkan bahwa TikTok memiliki peluang sebagai media pemasaran produk beauty. Dari kegiatan ini, saya juga belajar bahwa dalam pemasaran digital, bukan hanya produk yang penting, tetapi cara menyampaikan pesan juga harus disesuaikan dengan karakter target audiens. Untuk pengembangan selanjutnya, strategi dapat dilakukan dengan lebih konsisten membuat konten, memperkuat hook, mengikuti tren, dan membuat konten yang lebih kreatif. Jadi, activity report ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan TikTok affiliate cukup membantu dalam memperkenalkan dan menjual produk Skintific kepada target konsumen Gen Z. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa konten sederhana seperti review, tutorial, dan juga before after tetap dapat digunakan sebagai strategi komunikasi pemasaran selama dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan audiens. Demikian presentasi activity report penjualan Skintific dari saya. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya sampai akhir. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun hasil dari laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.